Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Hermawan, NPM 19011010159. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus terkait pelaksanaan UAS AMT kelas C. Pertama, kita baca studi kasusnya, yaitu PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B telah melakukan ekspansi bisnis ketiga di pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager atau GM. GM masing-masing dari kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir. Buatlah serta berilah penjelasan mengenai 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, manajemen persediaan minimal 20 barang, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit, dan pencatatan laporan keuangan atas transaksi tersebut. Lima fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama yaitu ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini berfungsi sebagai memaksimalkan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan peralatan yang dimiliki itu dapat digunakan secara efektif dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan meminimalisir biaya yang keluar. Yang kedua yaitu adalah pengaturan rute produksi. Ini berfungsi sebagai menjaga aliran produksi untuk stabil dan teratur, sehingga semua mesin dan peralatan digunakan secara maksimal supaya menghasilkan produksi yang rutin untuk para pelanggan. Yang ketiga adalah pengelolaan anggaran. Ini digunakan untuk pengawasan terhadap tingkat produksi, seperti lihat apakah ada dana yang terbuang secara sia-sia atau dana yang seharusnya tidak diperlukan, dan melihat apakah pengeluaran dapat dikendalikan secara lebih rendah dan memanfaatkan produksi yang lebih banyak. Yang keempat ada rencana produksi yang berfungsi untuk meminimalkan pemborosan bahan baku, sehingga dapat menghasilkan produk yang dihasilkan sehingga dipastikan produk menghasilkan produk yang berkualitas dan mendapat penolakan yang minimum. Yang kelima yaitu pemantauan stok. Dengan pemantauan stok ini dapat dilihat apakah produksi itu memenuhi permintaan pasar atau tidak, dan apakah stok tersebut dapat terjaga atau tidak. Jadi kita bisa melihat berapa produk yang masuk atau berapa produk yang sudah terjual kepada konsumen atau para pelanggan. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Yang pertama kita akan membuka aplikasi Odoo-nya terlebih dahulu. Sini kita login terlebih dahulu. Kita pilih database saya yang PT Bulan Sabit. Nah, di sini sudah ada aplikasi. Apabila di tampilan halaman utama ini tidak terdapat aplikasi yang kita inginkan, kita dapat mencarinya di menu aplikasi. Nah, untuk manajemen persediaan sendiri kita pilih inventory dulu, lalu pilih produk. Nah, di sini udah ada 20 produk. Kita coba buat untuk menambahkan produk yang akan kita jual.
kita dapat menambahkan harga jual di sini, pajak dan modal, lalu update stok atau update kuantitas yang kita miliki, apply, lalu kita pilih simpan. Setelah tersimpan akan muncul di sini untuk melihat berapa produk yang telah keluar atau yang terjual. Bisa dilihat di inventory report, dimana dapat terlihat jumlah stok semua produk yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus penjualan. Di sini kita pilih menu sales, buat penawaran, kita beri nama pelanggan yang baru, tambahkan produk, kita di sini bisa ada pilihan. Kalau kontan maka dibayarkan secara cash di hari itu, namun kalau secara kredit maka ada pilihan 15 hari, 21 hari, 30 hari, 45 hari, 2 bulan atau akhir bulan berikutnya, atau bisa ditambahkan sendiri. Kita coba secara cash, lalu konfirmasi. Di sini kita bisa langsung membuat invoice-nya, regular invoice untuk secara cash atau kontan. Setelah jadi invoice atau faktur pelanggan, kita konfirmasi, akan jadi seperti ini. Apabila pelanggan sudah membayar, maka kita klik rekam pembayaran, kita masukkan jurnal cash atau bank, kita masukkan cash, tanggal pembayaran tanggal hari ini, dan create payment. Pembayarannya sudah dibayar. Kita bisa melihat previewnya nota dari pemesanan tersebut seperti ini. Kita kembali, setelah jadi kita coba buat untuk secara kredit, buat penawaran, lakukan langkah yang sama seperti tadi. Kita coba tambah pelanggan ini, tambah produk, tambahkan 30 hari, setelah itu konfirmasi. Nah, setelah jadi fakturnya, kita buat invoice-nya. Di sini ada pembayaran secara DP, dan kita coba pilih DP secara jumlah tetap, dibayarkan DP secara cash 25.000. Ini untuk faktur pembayaran DP yang akan dibayar oleh pelanggan. Kita konfirmasi, dan
apabila sudah dibayarkan oleh pelanggan, maka kita tinggal pencet income pembayaran, pilih jurnal cash, dan klik paid. Maka pembayaran DP-nya selesai. Nah, apabila masih secara kredit, maka nanti di sini dapat kita lihat klik invoice. Nah, di sini ada regular invoice dan dapat sudah dikurangi dengan DP yang tadi. Klik dan view invoice. Nah, akan muncul seperti ini. Apabila sudah dibayar akan tulis dengan in payment status, apabila belum maka akan termasuk ke belum lunas atau masih termasuk piutang usaha. Setelah itu kita akan masuk ke transaksi atau pelaporan atas transaksi yang telah kita lakukan tadi. Di menu akuntansi, pilih akuntansi. Kita bisa dapat melihat di penjualan ini ada DP, PPN pembelian, dan piutang usaha yang belum dibayar tadi atau secara kredit. Kita dapat melihat laporan umum laba rugi di pelaporan. Sini dapat terlihat pendapatan yang telah didapat. Setelah itu kita lihat saldo untuk melihat semua laporan yang telah kita catat tadi. Piutang usaha, aset lancar, total aset lancar, kewajiban lancar, total penghasilan saat ini, dan liabilitas tanpa equity 400. Jadi ini saldo dapat disimpan secara Excel atau PDF untuk lebih memudahkan kita dalam melihat laporannya. Ini untuk pencatatan arus kas bebas, arus kasnya. Ini dapat melihat faktur apabila melihat riwayat pembayaran yang sudah dibayar maupun yang masih belum lunas. Misalnya hasil rancangan, kita konfirmasi. Nah, apabila masih belum dibayar maka jadi faktur seperti ini. Tapi kalau sudah dibayar maka dapat diklik rekam pembayaran, lalu pilih jurnal bank atau cash, terserah tergantung pembeli membayarnya secara cash atau bank. Nah, kita masukkan misalnya tanggal 11 Januari dibayar dan klik payment. Nah, sudah dibayar dan piutang usahanya sudah dibayar, jadi sudah lunas. Sudah dapat dilihat di saldo, jadi seperti ini. Di sini juga dapat ada jurnal-jurnal pembelian atau bank dan kas untuk melihat lebih jelasnya, lebih detailnya uang masuk melalui bank atau cash. Di sini juga dapat melihat perkembangan atau statistik penjualan yang diterima. Sekian dari saya. Itulah bagaimana cara pengaplikasian Odoo terhadap mulai dari manajemen persediaan, siklus penjualan, hingga pelaporan atas transaksi yang telah dilakukan.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.